Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman sahabat subscriber. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengenalan articulate storyline. Pada pojok kiri atas ada 3 menu, yaitu New Project yang artinya kita membuat project baru, Record Screen artinya kita merekam layar kita, dan Import. Import di sini ada 5 macam. Yang sering kita gunakan adalah import dari PowerPoint. Ini jadi Bapak Ibu kalau punya media pembelajaran berbasis PowerPoint dapat kita import ke dalam articulate storyline. Berikutnya di sini reason di bawahnya. Reason itu artinya adalah project yang baru saja kita buat atau baru saja kita buka. Oke kawan-kawan, tidak usah lama-lama ya, kita langsung mengenal articulate storyline dengan klik New Project. Tampilan pertama dalam software articulate storyline yaitu seperti ini. Akan tetapi sebelumnya kita harus cek dulu apakah software yang kita lakukan, yang sudah kita install sudah teraktivasi ya. Cirinya adalah di sini ada tulisan deactivated. Jadi kalau tulisannya masih activated, softwarenya belum full version dan belum bisa digunakan untuk selama-lamanya. Nah, di tempat saya karena sudah deactivated, artinya ini software sudah bisa digunakan untuk selama-lamanya. Oke, langsung saja kawan-kawan kita double klik pada ruang kosong ini. Ya, ini adalah lembaran articulate storyline. Di sini ada menu trigger. Trigger ini berfungsi untuk memberikan perintah kepada articulate storyline. Misalkan jump to next slide artinya ketika diklik menuju ke slide berikutnya. Jump to previous slide artinya ketika diklik akan menuju ke slide sebelumnya. Oke kawan-kawan semua, di sini ada timeline. Timeline ini adalah waktu media itu akan keluar ataupun akan masuk. Langsung saja saya beri contoh. Ini misalkan saja menu kompetensi akan keluar pada detik 0, kemudian diikuti oleh menu materi pada diikuti menu materi pada detik ke-1 baru muncul, dan diikuti detik kedua yaitu pada latihan. Seperti itu Bapak Ibu. Ini artinya kompetensi ini akan keluar pada detik 0. Menu materi ini akan keluar pada detik ke-1 dan latihan akan keluar pada detik kedua. Ya, untuk lebih jelasnya kita preview saja ya. Preview di slide artinya kita hanya melihat slide ini saja. Kalau preview di scene artinya kita melihat seluruh scene yang ada di sini. Dan preview entry project ini adalah melihat semua project yang kita buat. Langsung saja kita lihat slide ini saja. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini support PC, tablet maupun mobile, baik landscape maupun mode portrait. Kita lihat. Muncul pertama adalah kompetensi, berikutnya adalah materi dan latihan. Begitu ya kawan-kawanku semua. Oke, lanjut. Kita mengenal stage. Stage pada default kalau kita insert, kita bisa membuat tombol secara manual. Jadi teman-teman semua, kita bisa membuat tombol secara manual ataupun kita bisa membuat tombol secara otomatis.
Pada kesempatan kali ini akan saya praktekkan dua-duanya ya kawan-kawan. Misalkan menu kompetensi ini, kita edit state-nya, new state, kita pilih hover. Lah, hover ini berfungsi ketika mouse datang. Sedangkan down ketika kita mengklik. Visited ketika setelah kita kursornya datang. Selected itu ketika kursornya menyeleksi satu buah tombol. Kita langsung saja biar tidak bingung. Hover itu fungsinya untuk ketika mouse datang. Nah, ketika mouse datang akan bentuknya seperti apa? Di sini bisa kita merecolornya. Ketika mouse datang berubah warna. Kita juga bisa mengatur besar kecilnya seperti ini. Nah, itu. Berikutnya kita new state lagi. Misalkan ketika klik yaitu down, ketika mouse kita klik akan berubah seperti apa? Oh, akan kembali seperti itu. Kalau sudah selesai berarti kita bisa langsung done editing state. Biar lebih jelas kita preview dulu ya kawan-kawan. Nah, ya kita lihat, perhatikan baik-baik ya kawan-kawanku semua. Ini mouse datang, maka akan berubah warna dan membesar. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah efek hover. Ketika kita klik akan berubah seperti semula. Gitu ya kawan-kawan. Ini adalah efek hover. Nah, Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang akan saya berikan perbedaan dengan kalau kita insert tombol. Misalkan kita mau buat tombol kecil, misalkan buat menu keluar. Di sini dapat kita beri tombol icon shutdown ya kawan-kawan. Ya. Oke kawan-kawan, tombol ini dapat kita besarkan ya, ikonnya dapat kita besarkan dengan cara home. Kita besarkan seperti ini ya, akan terlihat seperti tombol shutdown. Nah, kalau kita insertnya melalui button, maka akan secara otomatis normalnya seperti ini. Kemudian hovernya berubah warna lebih terang. Ketika diklik jadi seperti ini lagi. Visited ketika mouse-nya datang lewat, dan disable ketika mouse-nya di luar atau normal. Oke. Dapat ini juga bisa kita edit kawan-kawan. Misalkan ketika hover, ketika masuk maka warnanya berubah. Kita ganti misalkan seperti ini, nggak masalah. Nah, jadi kita lihat ketika ini normal, ketika mouse-nya datang akan berubah seperti ini. Nah, begitu kawan-kawan. Ini bedanya ketika kita insert gambar secara manual, itu akan hanya terdapat satu state. Kita harus membuat state yang lain. Tetapi kalau melalui menu insert button, maka akan secara otomatis hovernya akan berubah, menu state-nya akan muncul secara otomatis. Oke kawan-kawan, kita kalau mau membuat slide baru tinggal klik aja ini, klik kawan-kawan semua. Kita bisa langsung menambahkan slide karena di sini kita coba membuat tiga slide ya. Ada slide kompetensi, materi, dan latihan. Tinggal klik aja, klik lagi. Lah, sudah jadi 3. Tinggal kita rename aja. Di sini tinggal double klik. Kita beri nama kompetensi. Berikutnya slide berikutnya kita beri nama materi. Dan yang slide ketiga kita beri nama latihan. Oke.
Oke, mudah kan? Mudah. Nah, bagaimana kita memberi perintah? Misalkan ketika kita klik kompetensi ini akan menuju ke slide kompetensi. Misalkan di sini agar kita mudah untuk membedakannya, di sini tak kasih tulisan kompetensi gitu ya. Kompetensi. Ini sama dengan PowerPoint, tinggal kita besarkan, kita tengahkan. Nah, biar lebih mudah ini bisa kita copy juga kawan-kawan. Misalkan di sini kita tulis materi. Di sini latihan. Nah, akan saya praktekkan bagaimana ketika kita klik tombol kompetensi ini bisa menuju ke kompetensi, slide kompetensi. Tinggal kita add new trigger, jump to slide, artinya pergi ke slide mana? Slide yang dituju ini, slide kompetensi. Ketika apa? Ketika diklik. Nah, jadi ketika picture 1 ini, tadi picture 1 adalah kompetensi ya kawan-kawan. Diklik maka akan lompat ke slide kompetensi. Cara bacanya seperti itu. Oke, klik. Oke, dengan cara yang sama kita klik materi ini. Ini yang setnya belum saya tambahkan ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri. Materi ini kita klik new trigger, jump to slide. Betul, slide kemana? Lari kemana? Lari ke slide materi. Ketika apa? Ketika diklik, user klik. Yang diklik adalah objek materi, yaitu picture 3. Jadi paling mudah biar enak teman-teman semua. Di sini kita beri nama aja, kompetensi. Di sini kita beri nama latihan. Di sini kita beri nama materi.